Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang metabolisme karbohidrat lanjutan. Untuk kelompok 6 sendiri terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama Indra Miraldi, yang kedua Indah Permatasari, dan yang ketiga Irda Feni Trianti Putri. Nah, pada materi kali ini akan dibahas 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama proses glikogenesis, yang kedua proses glikogenolysis, yang ketiga proses gluconeogenesis, yang keempat peranan hormon dalam metabolisme karbohidrat, dan yang terakhir gangguan metabolisme karbohidrat atau diabetes. Nah, di dalam darah, kadar glukosa pada tubuh itu akan dijaga dalam jumlah konstan atau dalam jumlah yang tetap. Nah, cara menjaga tersebut yaitu dengan melakukan proses glikogenesis, glikogenolysis, dan juga gluconeogenesis. Nah, ketiga proses ini saat berjalan nanti akan dikendalikan oleh sekresi hormon-hormon tertentu di dalam tubuh. Nah, untuk proses pertama itu adalah proses glikogenesis. Apa itu proses glikogenesis? Nah, glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah saat kita setelah makan itu akan menyebabkan kadar glukosa meningkat jumlahnya, sehingga hal ini akan menstimulus pankreas untuk mensekresikan hormon insulin yang nantinya akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glukogen di dalam hati dan juga otot. Nah, hormon insulin nantinya akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Jadi, proses glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa untuk mengurangi jumlah kadar glukosa di dalam darah sehingga jumlah glukosa di dalam darah tetap stabil ataupun normal. Nah, gambar ini merupakan gambar proses terjadinya pembentukan glikogen dari glukosa yang distimulus oleh hormon insulin. Nah, untuk proses sendiri, yang pertama, fosforilasi glukosa oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat. Proses ini dikatalis oleh enzim glukokinase atau heksokinase. Lalu setelahnya, glukosa 6-fosfat akan mengalami reaksi isomerasi menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfoglukomutase. Lalu, glukosa 1-fosfat akan bereaksi dengan uridin trifosfat atau UDP yang nantinya akan menjadi uridin difosfat glukosa atau UDP glukosa. Reaksi ini dikatalis oleh enzim glukosa 1-fosfat uridyl transferase. Setelahnya, UDP glukosa kemudian akan diikatkan pada rantai glikogen yang sudah ada. Nah, reaksi ini dikatalis oleh enzim glikogen sintase. Setelah itu, enzim pembentuk cabang atau branching enzim akan memindahkan kurang lebih 6 residu glukosa yang terbentuk tadi pada glikogen primer untuk membentuk titik-titik cabang. Nah, dari titik-titik cabang ini, penambahan glukosa akan terus berlangsung pada kedua cabang, sehingga akan semakin panjang dan akan semakin banyak terbentuk cabang-cabang baru di berbagai lokasi. Nah, pembentukan cabang baru ini akan berhenti nantinya bila gula dalam darah sudah berjumlah normal. Nah, cabang-cabang inilah yang nantinya disebut dengan glikogen. Pentingnya proses glikogenelisis di dalam tubuh itu adalah proses pembentukan glikogen melalui glikogenesis merupakan langkah penting dalam menjaga kadar gula dalam darah tetap normal. Karena jika tubuh tidak mampu menjalankan glikogenesis, maka gula di dalam darah akan semakin meningkat sehingga akan mengakibatkan timbulnya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Miraldi, NIM 1903-1084. Yang kedua yaitu glikogenolysis. Apa itu glikogenolysis? Glikogenolysis merupakan proses pemecahan glikogen menjadi glukosa yang terjadi terutama di hati dan otot. Glikogen akan dipecah apabila kadar gula dalam darah rendah dan ketika sedang berolahraga.
Glikogenolisis dipicu oleh kerja hormon adrenalin dan glukagon, berkebalikan dengan insulin yang akan mempengaruhi pembentukan glikogen melalui glikogenolisis. Ini merupakan proses glikogenolisis. Yang pertama yaitu enzim glikogen fosforilase akan menambah fosfat anorganik dan membebaskan glukosa dalam bentuk glukosa 1-fosfat. Pemecahan ini akan terus berlangsung hingga tersisa kurang lebih 4 residu glukosa dari titik cabang. Enzim transferase akan memindahkan 3 residu glukosa menuju ujung cabang yang lain. Proses ini akan menyisakan 1 residu glukosa pada titik cabang yang terikat dengan ikatan alfa-1,6-glikosidik. Debranche enzim atau enzim pemecah cabang akan membebaskan glukosa pada titik cabang dan melepaskannya dalam bentuk glukosa. Proses glikogenolisis berakhir dengan tahapan ketiga. Namun hasil pemecahan glikogen yang berupa glukosa 1-fosfat akan mengalami proses lebih lanjut agar dapat berubah menjadi glukosa. Glikogen yang dipecah di dalam hati digunakan untuk mempertahankan kadar gula dalam darah tetap normal. Sedangkan glikogen dalam otot akan digunakan untuk memproduksi energi. Hati mampu menyimpan glikogen sebesar 6% dari massa total hati, sedangkan otot hanya mampu menyimpan kurang dari 1% dari massa otot tersebut. Yang ketiga yaitu gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Gluconeogenesis adalah sintesis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat. Contohnya asam laktat, asam amino, gliserol, dan propionate. Proses ini terjadi jika makanan yang dimakan tidak cukup mengandung glukosa yang menyebabkan turunnya kadar glukosa darah. Gluconeogenesis berlangsung selama seorang puasa atau juga dapat dirangsang oleh olahraga yang lama, diet tinggi protein, dan keadaan stres. Gluconeogenesis dilakukan oleh hati atau ginjal. Hal ini karena kedua organ ini menyediakan suplai glukosa yang tetap. Gluconeogenesis merupakan suatu proses sintesis glukosa dari senyawa karbohidrat, akan tetapi bukan suatu kebalikan dari proses glikolisis, karena ada 3 tahap reaksi dalam glikolisis yang tidak reversibel. Artinya, diperlukan enzim lain untuk reaksi kebalikannya. Enzim tersebut adalah glucokinase, fosfofruktionase, dan pirufat kinase. Ini merupakan proses dari gluconeogenesis. Dengan ketiga tahap reaksi yang tidak reversibel di atas, menyebabkan proses gluconeogenesis dapat berlangsung melalui tahap reaksi lain, seperti fosfenol pirufat diubah dari asam pirufat menjadi pembentukan asam oksaloasetat. Dan ini merupakan denah dari jalur gluconeogenesis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irda Finitri Putri, NIM 19031085. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok, yaitu nomor 4, peranan hormon dalam metabolisme karbohidrat. Hormon adalah substansi kimia yang diproduksi dalam tubuh untuk mengendalikan dan mengatur aktivitas sel atau organ tertentu. Salah satu peran hormon adalah mengatur perkembangan dan metabolisme tubuh seperti metabolisme karbohidrat. Hormon yang berperan dalam metabolisme karbohidrat. Hormon yang pertama, hormon insulin, yaitu yang berperan untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang kedua, glukagon. Hormon ini berperan mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang ketiga, adrenalin. Hormon ini berperan untuk mensekresikan hormon epinefrin. Dan yang keempat, hormon tiroid, yaitu hormon yang berperan dalam mempengaruhi kadar gula dalam darah. Penjelasan lebih lanjut yaitu hormon insulin. Fungsi insulin adalah bekerja dengan cara memindahkan glukosa dari darah ke dalam sel sebagai energi atau penyimpan energi glikogen. Selama melalui proses pencernaan, makanan yang mengandung karbohidrat akan dicerna dan diubah menjadi glukosa. Hal inilah
yang menjadi penyebab dari meningkatnya kadar glukosa di dalam darah. Peningkatan gula ini tanda bagi pankreas untuk mengeluarkan insulin agar gula darah cepat dibawa ke dalam sel-sel dan tidak menumpuk di aliran darah. Yang kedua, hormon glikogen. Tingkat glukosa dalam darah biasanya akan berkurang 4-6 jam setelah makan. Penurunan glukosa dalam darah memicu produksi glukagon dalam pankreas. Ketika pankreas mengeluarkan glukagen, produksi insulin akan ditekan. Fungsi hormon glukagon adalah memberi tanda pada hati dan otot untuk memecah glikogen menjadi glukosa dan mengeluarkan kembali ke dalam aliran darah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kadar gula darah Anda agar tidak turun terlalu rendah. Selanjutnya, hormon adrenalin, penghasil hormon epinefrin. Hormon epinefrin disekresi oleh hormon adrenal sebagai akibat dari rangsangan yang menimbulkan stres, yaitu ketakutan, kegembiraan, pendarahan, hipoksia, hipoglikemia, dan lain-lain, dan menimbulkan glikogenolisis di hati serta otot. Hormon epinefrin adalah hormon yang responsif terhadap penurunan konsentrasi glukosa darah, menghambat glikolisis, dan merangsang gluconeogenesis di hati. Yang keempat, hormon tiroid. Hormon ini harus dipandang sebagai hormon yang mempengaruhi glukosa darah. Terdapat bukti-bukti eksperimental bahwa tiroksin mempunyai kerja diabetogenik dan bahwa tindakan tiroidektomi menghambat perkembangan diabetes. Pada manusia, kadar glukosa tampak naik di antara pasien-pasien hipotiroid. Meskipun demikian, pasien hipertiroid kelihatan menggunakan glukosa dengan kecepatan normal atau meningkat. Sedangkan pasien hipotiroid mengalami penurunan kemampuan dalam menggunakan glukosa. Materi selanjutnya yaitu nomor 5, gangguan metabolisme karbohidrat. Salah satunya contoh yaitu diabetes. Gangguan metabolisme adalah semua penyakit yang menyebabkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Salah satu contoh penyakit metabolisme yang paling terkenal adalah diabetes. Diabetes dibagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus, sebuah penyakit yang ditandai dengan kadar gula dalam darah meningkat. Yang kedua, diabetes insipidus, terjadi ketika hormon antidiuretik terganggu dalam mengatur kadar air tubuh. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit akibat gangguan metabolisme karbohidrat yang disebabkan oleh jumlah insulin yang kurang atau karena kerja insulin yang tidak optimal, sehingga insulin tidak bisa masuk ke dalam sel dan hanya menumpuk di pembuluh darah. Diabetes. Untuk mendiagnosis diabetes tipe 1 atau tipe 2 dilakukan tes gula darah. Hasil pengukuran gula darah akan menunjukkan apakah seorang menderita diabetes atau tidak. Metode tes gula darah yang dapat dijalani oleh pasien antara lain tes gula darah sewaktu, tes gula darah puasa, tes toleransi glukosa, dan tes HbA1c atau glycated hemoglobin test. Pengobatan diabetes. Pada diabetes tipe 1, pasien akan membutuhkan terapi insulin untuk mengatur gula darah sehari-hari. Selain itu, beberapa pasien diabetes tipe 2 juga disarankan untuk menjalani terapi insulin untuk mengatur gula darah. Pada kasus diabetes tipe 1 yang berat, dokter dapat merekomendasikan operasi pencakukan atau transplantasi pankreas untuk mengganti pankreas yang mengalami kerusakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian hasil penjabaran materi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, baik itu dari penyajian materi atau dari penyampaian materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.